Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma, saya dari kelas 12 MIA 3. Di sini saya akan membawakan ceramah yang berjudul Hukum Pacaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmanuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihil fala hadiyalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qaulin. Puji syukur tak henti-hentinya kita memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan berupa nikmat kesehatan dan nikmat iman dan Islam. Salam dan salawat kita curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang Allah utus ke muka bumi ini sebagai contoh turi tauladan bagi kita semua. Mungkin kata ini sudah tidak asing lagi di telinga kita. Bahkan anak SD pun sudah banyak yang menjalaninya. Bahkan kita sebagai generasi muda pasti sudah tahu, paham dan pernah melakukannya. Teman-teman yang saya cintai dan saya sayangi, sebelumnya saya melalui ceramah ini, di sini ada tidak yang sudah pernah menjalani suatu hubungan yang biasanya anak muda sekarang bilangnya pacaran atau bahasa gaulnya anak Purwosari bilangnya komitmen. Apa ada yang lagi zaman-zamannya friendzone? Untuk yang masih dalam tahap friendzone, saya sarankan perbanyak sabar kalian dan jangan jenuh buat menunggu pasangan peka. Atau ada yang baru putus, atau lebih parahnya dengan gamon. Atau tahu nggak sih apa itu gamon? Gamon itu suatu sifat yang hampir semua orang pernah dan bahkan masih mengalaminya, yaitu gagal move on. Buat kalian yang masih friendzone, pacaran atau bahkan masih single nih, emang kalian sudah tahu apa itu pacaran? Pasti teman-teman semua sudah tidak asing lagi kedengaran hal yang berbau pacaran. Apa itu pacaran? Dan tidak dari teman-teman sekalian yang tahu apa itu pacaran. Pacaran merupakan proses perkenalan antara dua insan manusia yang sedang dalam tahapan perkenalan atau mencari kecocokan satu sama lain, guna memenuhi suatu komitmen untuk menuju jenjang yang lebih serius, yakni bahtera rumah tangga. Sebagian remaja menganggap bahwa pacaran merupakan kebutuhan pokok. Sebagian juga menganggap bahwa orang yang tidak memiliki pasangan merupakan golongan orang jomblo yang hidupnya genes karena tidak ada pasangan. Astagfirullah. Bagaikan lagu, makan-makan sendiri, jalan-jalan sendiri, ngopi-ngopi sendiri, hidup pun sendiri. Apa sih yang bisa kita banggain dengan pacaran? Pegangan tangan, saling memandang lawan jenis sepuasnya, atau pasang status di Facebook, aku sudah jadian. Teman-temanku yang senantiasa menjomblo, ketahuilah bahwa pacaran itu tidak ada manfaatnya. Perkataan orang tua sudah tidak lagi dituruti. Yang tadinya sekolah urusan nomor 1, jadi urusan belakangan. Suara azan berkumandang pun sudah dihiraukan sebagaikan. Yang adanya hanya dia dan dia, bagaikan Indomie. Dialah nomor 1. Sungguh ironis memang generasi zaman ini. Teman, pacaran itu tidak mendatangkan manfaat, tidak disebutkan dalam Al-Quran dan tidak dianjurkan pula dalam Islam. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada surah Al-Isra ayat 32. Yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, karena sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan seburuk-buruknya jalan yang ditempuh oleh seseorang. Lalu, jika itu zina, apakah cinta itu dilarang dalam Islam? Jawabannya adalah tidak.
Tidak ada larangan untuk mencintai dalam Islam. Yang ada bagaikan kita menyeluruh rasa cinta tersebut kepada lawan jenis. Cinta pada lawan jenis merupakan hal yang fitrah bagi semua manusia. Karena sebab cintalah keberlangsungan hidup manusia bisa berjaga. Oleh sebab itu, Allah Ta'ala menjadikan wanita sebagai perhiasan dunia dan kenikmatan bagi penghuni surga. Lantas, bagaimana penyeluruh cinta yang dimaksud dalam Islam? 1. Niatkanlah pada Allah. Jangan mencintai karena hawa nafsu seperti fisik atau harta, sebab nantinya akan dihinakan oleh Allah dan nantinya akan tampak kenyataan yang sesungguhnya menyesalkan. Keutamaan cinta dalam Islam ialah sebagai jalan untuk beribadah kepadanya, seperti yang tertera dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Ghasas ayat 50 yang artinya, dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsu mereka dengan tidak mendapat petunjuk dari Allah sedikit pun. Yang kedua, menjaga pandangan. Mencintai seseorang yang belum menjadi muhrimnya tentu tak boleh berlebihan. Misalnya dalam memandangnya, walaupun memiliki perasaan lebih atau tidak mendekat secara langsung. Melihat yang bukan muhrimnya pun juga termasuk zina mata yang harus dihindari. Lebih baik berjuang dengan sabar sehingga mendapatkan hubungan yang halal. Saat ini kita sebagai muslim sedang jatuh cinta. Kita hendaknya menjaga pandangan dan kehormatan sebagai muslim, seperti dalam hadis yang artinya, janganlah engkau iringankan suatu pandangan kepada wanita bukan mahram dengan pandangan lain, karena pandangan yang pertama itu halal bagimu, tetapi tidak yang keduanya. Yang ketiga, mendekatkan diri kepada Allah. Jangan libatkan Allah dalam setiap urusan, termasuk urusan yang berhubungan dengan memperjuangkan cinta. Seperti yang diriwayatkan dalam hadis yang artinya, jika ia mendekat padaku sejengkal, aku mendekat padanya sesaat. Aku mendekat padanya sepeda. Dan jika ia datang kepadaku dengan berjalan, maka aku mendatanginya dengan cepat. Yang keempat, jauhi zina. Dalam memperjuangkan cinta, hal utama yang harus dihindari adalah zina, yakni zina dalam bentuk apapun, baik zina hati, zina mata, zina pikiran maupun zina perbuatan, karena semua itu tergolong dosa. Seperti yang diriwayatkan dalam sebuah hadis yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari akhir, maka janganlah berkhalawat atau berduaan dengan seseorang wanita tanpa disertai mahram, karena sesungguhnya yang ketiga adalah syaitan. Contohnya ialah memperjuangkan cinta dengan menyatakan tetapi tidak segera menghalalkan hubungan tersebut. Dan contoh yang paling sering ditemui ialah dua orang yang saling mencintai dan menjalin hubungan yang dilarang oleh syariat Islam, yaitu pacaran. Yang kelima, salat istikharah. Salat istikharah ini dianjurkan untuk mendapatkan kemantapan hati dan menjalankan salat istikharah. Allah akan memberikan petunjuk terbaik apa yang seharusnya dilakukan sehingga terhindar dari jalan sesat atau jalan yang salah. Seperti yang tertera dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Anbiya ayat 89 yang artinya, ya Tuhanku, janganlah engkau membiarkan aku seseorang diri. Engkaulah ahli waris yang paling baik. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan dan kekurangan, itu datangnya dari diri saya pribadi, dan kebenarannya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya cukupkan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.